wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sharing tentang materi dari elemen mesin, yaitu terkait dengan poros. Jadi poros ini nanti ada kaitannya dengan dua komponen mesin yang lain, yaitu pasat dan bantalan atau bearing. Jadi poros memiliki fungsi utama, yaitu untuk mentransmisikan daya dari sumber ke penggeraknya. Jadi dari sumber ke penggeraknya atau dari penggerak satu ke penggerak berikutnya. Ya, jadi sumber penggerak menghasilkan suatu daya tenaga ditangkap oleh poros yang berputar. Poros yang berputar ini kemudian akan ditangkap oleh elemen mesin pemindah daya berikutnya, ya, baik itu kopling, clutch, rantai, belt maupun roda gigi. Jadi pemindah daya secara umum ada dua jenis, yaitu pemindah daya putaran tetap dan pemindah daya putaran berubah. Pemindah daya putaran tetap contohnya adalah kopling dan clutch. Pemindah daya putaran berubah contohnya adalah belt, rantai, dan roda gigi atau gear. Jadi poros ini yang menghubungkan antara pemindah daya tersebut. Dari sumber ke pemindah daya biasanya awalnya diterima oleh kopling ya untuk menetapkan suatu putarannya. Kemudian dari kopling ini diterima lagi oleh poros yang berputar berikutnya. Poros berputar berikutnya baru ke elemen pemindah daya yang lainnya. Bisa putaran berubah ya, atau putaran tetap lagi kopling, tergantung dari daya yang ditransmisikan, putaran yang diinginkan. Jadi tergantung besar dan kecepatannya yang akan ditransmisikan. Jadi butuh berapa kopling, butuh berapa clutch, butuh berapa rantai, butuh berapa belt, butuh berapa roda gigi, dan butuh berapa poros. Jadi poros ini yang menghubungkan antara daya-daya tersebut, ya, sehingga akhirnya adalah ke penggerak, elemen penggerak. Jadi poros transmisi atau sering kita sebutnya hanya poros. Jadi kalau kita merancang suatu poros, maka kita mengasumsikannya bahwa poros tersebut adalah poros transmisi, ya, karena jenis-jenis poros juga ada banyak, ya. Yang pertama tadi ada poros transmisi, kemudian ada poros spindel dan poros gandar, ya. Jadi poros transmisi dan poros spindel ini hampir sama, yaitu terdapat ya fungsinya untuk memindahkan atau mentransmisikan daya dan putaran. Jadi di situ ada dua beban yang bekerja, yaitu beban puntir dan beban lengkung. Beban puntir karena putaran dan beban lengkung karena adanya beban dari poros itu sendiri maupun dari komponen-komponen atau struktur-struktur yang lainnya. Perbedaannya poros transmisi dan poros gandar adalah pada jaraknya, ya. Kalau spindel jaraknya relatif pendek. Ini biasanya digunakan untuk mesin-mesin berkakas biasanya, ya, poros-poros pada mesin berkakas, di mana karena porosnya pendek tersebut, maka fokus utamanya adalah pada beban puntirnya, putarannya, ya. Tidak ada beban-beban atau sedikit beban-beban dari lengkung, ya, beban-beban dari struktur atau komponen lainnya. Jadi kebanyakan fokusnya ada dari beban puntirnya. Kemudian sementara kalau poros transmisi
poros-poros yang biasa digunakan ya untuk mentransmisikan daya, ya baik itu di otomotif maupun di mesin produksi maupun di hal-hal yang lainnya, tempat-tempat lainnya, mesin-mesin yang lainnya, yang jaraknya itu tidak pendek ya, sehingga di situ menerima beban lengkung dan beban puntir ya, beban lengkung atau beban lentur maupun beban puntir. Sementara yang ketiga adalah poros gandar, ini poros yang tidak berputar dan hanya menerima beban lentur aja ya, karena tidak berputar. Biasa kita jumpai pada roda-roda kereta ya yang tidak berputar. Hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam merancang atau mendesain poros adalah terkait dengan porosnya itu sendiri maupun bahan poros ya. Jadi poros tersebut harus kuat ya, sehingga kita harus memperhatikan sifat-sifat fisik dan sifat-sifat mekanik dari poros tersebut ya. Kekuatan porosnya bagaimana, kekakuan porosnya bagaimana, kemudian putaran kritis, batas putaran maksimal yang diizinkan poros tersebut berputar berapa. Kemudian korosi bahan, biasanya poros tersebut terdapat fluida ya, baik itu dari oli maupun dari cairan-cairan lainnya, sehingga kita harus bisa memastikan bahwa poros kita tahan terhadap korosi ya. Kemudian bahan poros yang digunakan apa, itu juga harus kita perhatikan. Jadi di samping dimensi yang aman ya, dalam hal ini poros kita merancang adalah untuk mendapatkan dimensi diameter poros yang aman. Kita juga harus mengetahui tentang sifat-sifat mekanik, sifat fisik dan bahan dari poros yang digunakan ya, yaitu harus kuat, kekakuannya bagaimana, kemudian putaran kritis batasnya berapa, sehingga tidak boleh melebihi dari putaran kritis tersebut. Kemudian korosi ya, tahan korosi dan sebagainya. Ini standar diameter yang biasa digunakan di pasaran ya. Diameter poros tidak menutup kemungkinan ada dimensi lain, jadi kita gunakan tergantung dari kondisi di sekitar kita ya. Jadi kita gunakan dimensi dari bahan yang mudah kita gunakan, mudah kita dapatkan ya. Kita sebagai pembelajaran kita ambil dari buku referensi ya. Standarnya adalah kelipatan 5 untuk nilai diameter poros 25-60. Jadi 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dan 60. Kemudian kenaikan 10, kelipatan 10 untuk nilai 60 sampai 110. Dan 60, 70, 80, 90, 100, 110 dan kelipatan 15 untuk nilai 110 sampai 140 mm. 110, 125 dan 140. Dan kelipatan 20 untuk nilai diameter 140 sampai 500. Jadi nilai diameternya 140, 160, 180, 200 dan seterusnya sampai 500. Jadi nanti kita intinya adalah mendapatkan diameter yang aman ya, dengan memperhitungkan berbagai beban tegangan yang terjadi pada poros kita. Jadi nilai yang kita dapatkan berapa, ya kita cari nilai di atasnya yang terdekat ya, di atasnya tapi yang terdekat. Misalnya di perhitungan kita dapat nilai 26 ya, 26. Maka kita harus mencari diameter di atasnya. Ya, tidak boleh 25 walaupun 25 lebih dekat daripada 26 ya, tapi kita nyari di atasnya. Yaitu kita pakai diameter 30 mm yang aman. Jadi nilai yang kita dapatkan dalam perhitungan adalah nilai minimal poros tersebut aman dari beban yang terjadi.
Ya, ini poros ada 3 jenis ya. Poros murni, kemudian kombinasi dan berfluktuasi. Jadi poros dengan beban murni, baik itu beban torsi maupun beban lentur. Jadi poros murni ada 2 nanti, yaitu beban torsi murni dan beban lentur murni. Ya. Torsi kaitannya dengan putaran, lentur kaitannya dengan lengkungan ya. Kemudian yang kedua adalah poros dengan beban kombinasi, ya, kombinasi torsi dan momen. Torsi, puntiran, momen, lengkungan, kombinasinya. Nanti kombinasi itu ada 2 pendekatan, yaitu teori Rankine dan teori Guess, tergantung dari material yang digunakan, apakah getas atau tidak getas, ductile atau brittle. Kemudian yang ketiga adalah poros dengan beban berfluktuasi. Ya, ini nanti nilainya, perhitungannya adalah sama dengan beban kombinasi, hanya masing-masing momen dan torsinya kita kalikan dengan faktor fluktuasi tersebut. Kemudian secara umum poros yang digunakan ada 2 jenis ya, yaitu poros pejal, poros bulat tidak berlubang, dan yang kedua adalah poros yang berlubang. Ya. Tapi intinya sama ya, rumusnya sama, nanti mencari diameternya sama, cuma hanya perbedaannya adalah ketika poros berlubang, maka poros yang dihitung adalah poros pejalnya ya, yaitu poros diameter luar dikurangi poros diameter dalam. Nah, ini penurunan rumus untuk mencari diameter poros ya. Yang pertama adalah kita menggunakan perbandingan antara torsi ya, karena ini adalah beban torsi murni ya. Nanti kalau momen murni maka momen ya, M ya, ini karena torsi maka torsi murni ya, karena torsi murni maka T. Jadi kita perbandingan antara torsi, kemudian momen inersia polar ya, kemudian dengan tegangan geser. Jadi biasanya benda yang berputar, maka tegangan yang terjadi adalah bukan tegangan normal ya, tetapi tegangan geser, sehingga perhitungannya pun kita kalikan tegangan geser, izin torsinya, kemudian jari-jari porosnya. Kita ketahui bersama bahwa momen inersia polar dari benda bulat ya, benda pejal, pi per 32 kali D pangkat 4. Nah, ini rumus ini kita masukkan ke dalam perbandingan torsi, momen inersia, tegangan, dan jari-jari tadi, sehingga kita bisa mendapatkan rumus torsi, yaitu pi per 16 kali tau ya, atau tegangan torsi dikalikan diameter pangkat 3. Atau bisa kita simpulkan rumus diameter porosnya adalah akar pangkat 3 16 kali torsi kali pi kali tau. Ya, ini syarat pemakaian rumus. Kita ketahui bersama di awal bahwa beban torsinya adalah murni. Kemudian bentuknya poros adalah bulat pejal, ya, tidak berlubang. Kemudian jika ada beban lain tidak diperhitungkan ya. Jadi di sini hanya tegangan geser yang terjadi karena benda tersebut berputar ya. Kemudian diameter poros yang dihasilkan, jadi dalam perhitungan adalah diameter poros minimum agar poros kita aman. Jadi kita kita ambil diameter yang kita gunakan adalah di atas dari diameter yang kita dapatkan. Jadi di atas yang terdekat. Ya, di atas yang terdekat, sehingga aspek keamanannya kita dapat
aspek ekonomisnya juga kita dapat. Kemudian ini yang benda berlubang ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, rumusnya adalah sama, cuma di sini adalah diameter luar dikurangi diameter dalam. Jadi dalam segala yang bersinggungan dengan diameter luar dikurangi diameter dalam, baik itu di dalam rumus momen inersia polarnya, rumus jari-jarinya ya, itu sama ya, jari-jari berarti kalau jari-jari berarti jari-jari luarnya ya, jari-jari luar dibagi dua, sementara kalau momen inersia polarnya diameter luar dikurangi diameter dalam, sehingga kita turunkan sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam rumus perbandingan torsi, tegangan, dan momen inersia polar serta jari-jari. Kita dapatkan rumus sama seperti tadi, torsinya pi per 16 kali tau kali diameter luar pangkat 3, cuma di sini karena bentuknya berlubang maka kita kealihkan dengan 1 min K pangkat 4. K adalah rasio faktor diameter, yaitu diameter luar bagi diameter dalam. Jadi intinya karena benda berlubang ini diameter luar dikurangi diameter dalam, sehingga untuk mempermudah rumusnya 1 min K pangkat 4. Ini untuk torsi. Nah, ini sebagai catatan bahwa rumus torsi ini banyak ya di dalam perhitungan mekanikal mesin. Ini salah satu rumus torsi, pi per 16 kali tau kali D pangkat 3. Tapi ketika kita berbicara tentang benda berputar, baik itu di kasus-kasus yang lain, maka banyak rumus dari torsi ya. Yang pertama adalah P kali 60 bagi 2 Pn. Jadi ada putaran, ada daya ya, ada daya P berapa watt, kemudian ada putaran N, RPM ya. Ada daya dan ada putaran sehingga kita bisa mendapatkan nilai torsinya berapa. Kemudian yang kedua adalah di belt, di sabuk ya. Di sabuk kita ketahui sabuk tersebut berputar ya terhadap pulinya. Nah, di dalam perputaran tersebut kita mengenal ada tegangan sisi kencang dan tegangan sisi kendor. T1 tegangan sisi kencang dan T2 tegangan sisi kendor. Jadi dari atas ke bawah itu disebut dengan tegangan tarikan sisi kencang. Sementara dari bawah ke atas itu kita kenal sebagai tarikan atau tegangan sisi kendor. Kita bisa mencari rumus torsinya yaitu dengan delta T atau tegangan sisi kencang kurangi tegangan sisi kendor dikalikan dengan jari-jarinya, jari-jari puli. Kalau dayanya T1 min T2 kali V kecepatannya, tapi kalau torsi kita kalikan dengan jari-jarinya. Ini untuk contoh, tidak susah ya. Di sini ada putaran, ada poros, ada putaran ya, ada N, ada daya, ada P. Kemudian bahan dari mild steel, tegangan geser izin atau TOW 42 MPa ya. Ditanya berapa diameter poros yang aman. Kemudian yang kedua sama ya, ada daya, ada putaran. Kemudian tegangan geser maksimum bahan dari poros adalah 360 MPa, Cv faktornya adalah 8. Kemudian nilai K-nya rasio diameter dalam dan luar itu 0,5. Jadi intinya ini sama, kita mencari yang pertama diameter ya. Diameter di sini
kita bisa ada daya, ada P, ada putaran, ada N. Kita bisa mencari nilai torsi. Jadi P kali 60 bagi 2πn, kita bisa mencari nilai torsi. Nah, dari torsi ini kita bisa mencari diameter. Kita gunakan rumus torsi pada poros yang tadi sudah kita hitung, ya, yang pi per 16 kali tau kali D pangkat 3. Nah, D-nya ini yang kita cari. Nilai torsi sudah kita dapatkan, D bisa kita cari. Nomor 1 seperti itu. Nomor 2 sama, ya, sama, cuma di sini yang harus diperhatikan bahwa tegangan geser yang diketahui pada kasus ini adalah tegangan geser maksimum. Nah, sementara di dalam perhitungan perancangan, tegangan geser yang kita masukkan adalah tegangan geser yang diizinkan. Tegangan geser yang diizinkan. Sehingga kita harus mencari dulu nilai tegangan geser yang diizinkan tersebut. Ya, kita bisa mencarinya karena tegangan geser maksimum sudah diketahui. Kemudian nilai safety factor sudah diketahui, kita bisa mencari tegangan geser yang diizinkan, ya. Karena safety factor adalah tegangan geser maksimum dibagi tegangan geser yang diizinkan, ya. Sehingga tegangan geser yang diizinkan, tegangan geser maksimum dibagi dengan nilai safety factornya. Ini bisa kita cari, ya, tidak terlalu susah. Jadi kita hitung nilai torsi, ketemu, ya, kemudian torsi tersebut kita masukkan ke dalam rumus torsi pada poros sehingga bisa mencari nilai diameter. Diameter 48,7 mm. Nah, ini kita cari nilai diameter di atasnya yang terdekat, ya. Tadi kelipatan 5, ya. Jadi 25, 30 sampai 60 itu kelipatan 5, sehingga kita pilih di atas ini yang terdekat, yaitu 50 mm. Kemudian nomor 2, diketahui daya dan putaran sehingga kita bisa mencari torsi. Kemudian tegangan maksimum ultimate, ya, dan safety factor sehingga kita bisa mencari tegangan geser yang diizinkan, yaitu tegangan geser ultimate dibagi dengan safety factor. Karena di dalam perancangan rumus tegangan yang digunakan adalah tegangan yang diizinkan, bukan tegangan maksimum. Ini kadang-kadang agak terkecoh di sini, ya. Jadi yang digunakan adalah tegangan yang diizinkan, bukan tegangan maksimumnya. Sama seperti kasus nomor 1 tadi, ya, kita cari torsi dulu, ketemu, kemudian kita mencari diameter, ya, diameter ketemu, kita cari nilai di atasnya yang sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua adalah diameter poros berlubang, tadi nilai K-nya 0,5, artinya nilai diameter dalam itu setengah diameter luarnya. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus, ya, torsinya sudah kita dapatkan 955 kali 10 pangkat 3 Newton millimeter, sehingga kita bisa mencari diameter luarnya. Ya, diameter luar ketemu, diameter dalam adalah nilainya setengahnya. Kemudian yang pertama adalah tadi poros dengan beban torsi murni. Yang berikutnya adalah poros dengan beban lentur murni. Lentur. Jadi di poros transmisi ada 2 beban yang bekerja, yaitu torsi, ya, putaran atau beban puntir, dan lentur atau momen, atau beban lengkung. Ini sama seperti beban torsi murni, ada poros pecah dan poros berlubang. Ya, sama, ya. Cuma perbedaannya di sini adalah nilai momen inersia. Karena bukan putaran, maka momen inersianya bukan momen inersia polar, tapi momen inersia atau I. Tadi yang beban torsi itu momen inersia polar atau
J yang besarnya adalah pi per 36 ya. Kalau yang momen inersia ini besarnya adalah pi per 64 nilai I-nya. Kemudian berikutnya adalah momen ya. Di sini momen, kalau tadi torsi, kemudian tegangan yang terjadi adalah tegangan normal ya. Kalau torsi murni tadi tegangan geser. Ini kita masukkan rumusnya sehingga kita bisa mencari nilai momennya. Pi per 32 kali sigma atau tegangan normal kali D pangkat 3 ya. Kemudian diameternya bisa kita cari. Ya, perbedaannya sama seperti tadi ya. Kalau torsi ini pi per 16 ya, karena nilai momen inersianya itu pi per 32. Di sini pi per 64, maka di sini pi per 32. Kemudian perbedaan berikutnya adalah di sini nilai tegangan normal, ya tadi tegangan geser. Kemudian kita bisa mencari nilai diameternya. Ya, sama untuk poros berlubang sama ya. Di sini diameter luar dikurangi diameter dalam. Sementara untuk rumus lainnya sama. Nah, ini untuk contoh soal. Jadi ada poros yang digunakan untuk menghubungkan dua buah roda dengan beban masing-masing 50 dan 100 dari bagian tengah roda. Jarak antar sumbu roda 1400. Ditanya diameter porosnya berapa yang aman apabila tegangan lentur tidak boleh melebihi 100 MPa ya. Di sini kita bisa mencari momen. Momen ini sudah kita banyak pelajari di statika struktur ya. Jadi diharapkan di dalam merancang komponen-komponen mesin ini kita sudah kuat di dasar-dasar materi sebelumnya ya, yaitu statika strukturnya harus kuat, mungkin nematika dinamikanya harus kuat, kemudian mekanisme harus kuat ya, fisika, mekanika kekuatan material, mekanika fluida dan sebagainya yang berhubungan dengan mekanisme. Jadi di mekanisme itu ada mekanika fluida, kemudian ada mekanika benda tegar ya, yaitu mekanika kekuatan material, dan ada mekanika kinematik dan dinamika. Ini harus kita kuatkan di dalam merancang komponen mesin dan merancang mesin secara keseluruhan. Ya, jadi momen adalah gaya kali lengannya ya. Gaya kali lengan, di sini gayanya adalah 50 kN, lengannya adalah 100, sehingga kita bisa mendapatkan nilai momen. Momen dapat kita bisa mencari nilai diameternya. Ini prinsipnya ya. Prinsipnya tadi di torsi kita bisa menggunakan rumus mekanisme secara umum ya, P kali 60 bagi 2 Pn, atau bisa pakai rumus torsi pada poros, yaitu Pi per 16 kali tau kali D pangkat 3. Sama juga di momen murni ini kita menggunakan momen itu adalah gaya kali lengannya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai diameternya. Ini 79,8, sehingga kita pilih di atasnya yang terdekat, yang sesuai dengan standarnya. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama tadi adalah poros dengan beban murni, ya, baik itu beban torsi maupun beban momen. Yang kedua adalah poros dengan beban kombinasi. Beban kombinasi ini ada dua teori yang kita gunakan, yaitu teori Guess. Teori Guess adalah teori tegangan geser maksimum yang digunakan untuk material yang ulet, liat, ya, yang sifatnya ulet, yaitu duktil. Contohnya adalah mild steel. Kemudian yang kedua adalah teori Rankine,
yaitu teori tegangan normal maksimum digunakan untuk material yang sifatnya brittle atau ketas. Contohnya adalah cast iron atau besi cor. Ya, jadi baca paduan untuk teori Guess, teori Rankine, untuk besi cor dan sebagainya yang sifatnya ketas. Yang pertama adalah teori Guess, teori geser maksimum. Jadi intinya di sini kita adalah menggunakan rumus torsi, tapi torsinya adalah torsi ekivalen. Ya, tegangan geser tadi kan torsi, tapi torsinya di sini bukan torsi murni, tapi torsi ekivalen. Torsi ekivalen ini di dalamnya adalah memperhitungkan juga momennya. Jadi di samping torsi memperhitungkan juga momennya. Nah, ini di sini rumusnya adalah tegangan torsi maksimum ya, tegangan geser maksimum. Nah, ini rumusnya setengah kali akar tegangan normal kuadrat ditambah 4 kali tegangan geser kuadrat. Ini ada tegangan normal, kita menggunakan teori beban momen murni, dan adalah tau tegangan geser. Ini kita menggunakan teori kita menggunakan tegangan geser. Jadi ada tegangan normal momen ya, dan ada tegangan geser atau torsi. Jadi kita menggunakan kombinasi. Cuma kombinasinya adalah tegangan geser maksimumnya. Jadi rumus-rumus yang sudah kita dapatkan di dalam menghitung nilai beban murni kita masukkan ke dalam rumus ini ya, sehingga tadi yang sigma atau tegangan normal 32 M per pi pangkat D pangkat 3 tau 16 kali ini T ya, torsi, maaf ini keliru ya, torsi bagi pi kali D pangkat 3 kita masukkan sehingga kita bisa mendapatkan rumus akhir dari tegangan geser maksimum adalah 16 per pi kali D pangkat 3 kali akar M kuadrat plus T kuadrat. Nah, ini M kuadrat plus T kuadrat disebut juga, kita sebut dengan torsi ekivalen. Sehingga rumusnya sama seperti torsi tadi, torsi murni, cuma torsinya torsi ekivalen ya, yaitu akar M kuadrat plus T kuadrat. Nah, ini kita rumusnya sama seperti torsi tadi, torsi murni, cuma torsinya adalah torsi ekivalen. Ya, ada torsi dan ada momen. Nah, ini tegangan normal maksimum sama ya. Jadi di sini kita menggunakan tegangan normal, cuma di dalamnya ada tegangan normal, ada tegangan geser, ada beban nominal, beban normal, ada beban momen, ada beban torsi. Kita masukkan sama tadi. Ya. Nah, di sini ekivalen sama seperti momen murni, cuma di sini momen ekivalennya bukan hanya momen, tapi perhitungan antara momen dan torsinya. Ya, ini untuk poros berlubang sama, cuma kita kalikan dengan tadi ya, rasio diameter. Ini contoh kasus. Ya, jadi ada poros 100 kW, putaran 300 RPM, panjang poros 300 mm. Dua buah puli masing-masing 1500, jarak 100. Ditanya diameter berdasarkan torsi ekivalen dan momen ekivalen. Jadi kita dari kasus tadi bisa diketahui nilai dayanya, putaran, panjang atau panjang lengan ya. Kemudian dayanya. Kita bisa mencari nilai torsinya, ada P, ada N, kita bisa mencari torsi ya. Torsi ketemu. Kemudian kita juga harus mencari nilai M. M itu tadi gaya kali lengan. Cuma di sini kita menggunakan prinsip equilibrium tadi ya di statika struktur. Ya, di mana sigma momen
itu harus sama dengan 0 baik di titik A maupun titik B ya. Sehingga kita bisa mencari nilai momen lenturnya berapa. Ya, ada torsi, ada momen. Ya, kita bisa mencari nilai torsi ekivalen dan momen ekivalen. Ada T murni, ada M murni ketemu, kita bisa mencari T ekivalen dan momen ekivalen. Nah, ada T ekivalen ketemu, ada momen ekivalen ketemu. Tadi tegangan geser diketahui. Tegangan normal itu biasanya adalah tegangan geser per dibagi akar 3 ya. Sehingga kita bisa mencari nilai diameter berdasarkan torsi ekivalen dan diameter berdasarkan momen ekivalen. Ya, ketemu 66,8, kita pilih 70, dan ketemu 32, kita pilih 35, maka kita pilih diameter yang digunakan adalah yang terbesar, sehingga dengan asumsi bahwa diameter tersebut bisa menerima beban yang lebih kecil, artinya aman untuk beban yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah poros dengan beban berfluktuasi. Ya, ini sama seperti tadi beban kombinasi ya. Cuma di dalam kasus realnya kebanyakan beban tersebut tidak seragam ya, tidak uniform, tapi dinamis atau berfluktuasi. Sehingga kita harus menambahkan, mengalihkan faktor fluktuasi tersebut di dalam perhitungannya. Jadi rumusnya sama seperti kombinasi tadi, cuma kita perlu mengalihkan nilai KT dan KM, ya, faktor momen lentur dan faktor torsi. Di dalam setiap rumusnya kita kalihkan dengan KM dan KT. Nah, ini berapa nilai KM dan KT tergantung dari kasusnya ya. Jadi ada yang poros berputar, ada yang poros statis. Nah, poros berstatis itu ada yang perlahan-lahan putarannya, ada yang tiba-tiba bebannya ya, bebannya tiba-tiba. Kemudian yang poros berputar juga sama ya, ada yang perlahan-lahan, ada yang tiba-tiba tapi dengan beban yang kecil, dan tiba-tiba beban yang besar. Nah, ini nilai-nilai ya, KM dan KT-nya bisa 1,5, 1,6, 2, dan seterusnya ya, tergantung kita mengambil, yang penting selama dalam range ini, dan tergantung masuk juga dalam kasusnya ya. Ini contoh kasusnya ya. Ada poros mild steel untuk daya 20 kW, putaran 200. Jadi ada P, ada daya, ada putaran N. Kita bisa mencari nilai torsinya. Nah, kemudian tegangan geser izin, tegangan tarik izin. Ditanya berapa poros yang diperlukan untuk beban fluktuasi tipe tiba-tiba tadi ya. Ya, perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Jadi yang perlahan-lahan, gradually applied load, yang perlahan-lahan. Jadi nilai KM KT-nya bisa kita dapatkan ya. KM KT 1,5 dan 1. Ya, 1,5 dan 1 ya. 1,5 dan 1. Ya, ini ya, poros berputar, KM-nya 1,5, KT-nya 1. Kemudian kita sama seperti sebelumnya ya. Kita mencari torsinya dulu. Ya. Ketemu torsi, kalau momen sudah diketahui ya, momen sudah diketahui, kita tinggal mencari torsi, kita baru kemudian bisa mencari torsi ekivalen dan momen ekivalen. Sama seperti tadi, cuma torsinya kita kalikan dengan faktor torsi, momennya kita kalikan dengan faktor momen. Ya, seterusnya sama, sehingga kita ketemu diameter porosnya adalah 60 mm. Mungkin demikian untuk materi poros yang bisa disampaikan ya. Jadi secara umum bisa disimpulkan bahwa ada 3 jenis
kondisi di dalam merancang poros, yaitu poros murni, baik itu beban puntir ya, atau beban torsi maupun lengkung murni ya, atau beban momen, baik itu pejal maupun berlubang. Kemudian yang kedua adalah poros dengan kombinasi, yaitu torsi dan momen, teori Rankine dan teori Quest. Dan yang ketiga adalah poros dengan beban berfluktuasi. Jadi kita kalikan dengan faktor torsi dan faktor momen. Mungkin demikian untuk poros ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita melanjutkan ke materi yang terkait dengan poros berikutnya, yaitu pasak dan bantalan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi tentang elemen mesin atau komponen mesin, perancangan elemen mesin, yaitu pasak. Jadi menyambung dari sebelumnya, yaitu poros. Jadi poros memiliki fungsi yang urgen, yang penting, yang dominan, ya, sehingga performa poros tersebut harus dipastikan, baik itu fungsi, keamanan, ya, efektif efisiensinya dengan support dari komponen-komponen mesin lainnya. Yang pertama adalah pasak, dan yang kedua nanti adalah bantalan atau bearing ya. Jadi yang pertama adalah pasak. Jadi pasak ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa putaran poros itu tidak berputar seperti putaran komponen lain atau sebaliknya ya. Jadi putaran komponen lain, jadi poros itu menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Ya, antara kopling, clutch, roda gigi dan sebagainya. Dan masing-masing ini ya, yaitu kopling, clutch, rantai, pad, dan roda gigi ini berputar. Sehingga supaya poros tidak berputar seperti putaran komponen lain, atau komponen lain tidak berputar seperti putarannya poros, sehingga poros tersebut harus diberi pasak atau key ya. Jadi itu pasak ya. Sementara untuk bantalan adalah untuk memastikan bahwa putaran poros tersebut stabil. Jadi tidak terlalu banyak terjadi oskilasi atau getaran pada poros sehingga menggunakan bantalan. Nah, ini penggunaan pasak dan bantalan. Jadi pemilihan jenis pasak tergantung dari kondisi ya. Daya yang bekerja kecil atau besar. Kemudian bagian-bagian yang akan disambung itu putarannya bagaimana ya, stabil atau tidak dan sebagainya. Ini kita harus menggunakan perhitungan-perhitungan tersebut, pertimbangan tersebut untuk memilih jenis pasak. Ya, jenis pasak yang sering digunakan yang pertama adalah pasak benam segi 4, kemudian pasak bujur sangkar, pasak benam sejajar, dan pasak berkepala. Jadi secara umum intinya perbedaannya adalah pasak benam segi 4 ini antara lebar dan tingginya berbeda ya. Antara lebar dan tingginya berbeda. Jadi tingginya 3/4 atau 2/3 ya, 2/3 dari lebarnya. Sementara lebarnya biasanya adalah 1/4 dari diameter porosnya. Jadi karena fungsinya adalah untuk mensupport poros, maka dimensinya juga
ada hubungannya dengan poros. Kemudian jika poros benam segi 4 tinggi dan lebarnya berbeda, maka lain halnya dengan pasak ya, pasak bujur sangkar. Pasak bujur sangkar ini lebar dan tebalnya sama, yaitu diameter poros bagi 4. Jadi di dalam perhitungan pasak ini kita mencari 3 dimensi ya. Yang pertama adalah lebar pasaknya, kemudian tinggi pasak, dan yang ketiga adalah panjang pasak. Jadi nanti output dari rancangan pasak ini kita mendapatkan 3 dimensi pasak tersebut yang aman. Yang mana? Jadi ini pasak benam segi 4, jadi ini pasak ya, kemudian pasaknya ini kita masukkan ke dalam porosnya ya, sehingga disebut dengan pasak benam. Nah ini lebar pasaknya diameter poros bagi 4 biasanya, kemudian tinggi pasaknya itu lebih kecil 2/3 dari lebar pasaknya. Kemudian untuk pasak bujur sangkar antara lebar dan tebalnya sama, yaitu diameter poros bagi 4. Sementara pasak benam sejajar bentuknya sama seperti pasak segi 4 ya, atau bujur sangkar, tapi berbedanya adalah di aplikasi. Di aplikasinya apabila pasak tadi tidak cukup, maka kita bisa menambahkan pasak lagi yang dipasang sejajar, makanya disebut dengan pasak benam sejajar. Kemudian yang keempat adalah pasak berkepala. Ini digunakan untuk poros yang berputar bolak-balik. Poros yang berputar bolak-balik. Kita masuk ke dalam merancang pasak ya. Yang pertama adalah bahan pasak itu kita pilih lebih lemah daripada bahan porosnya. Karena fungsi pasak adalah untuk mensupport poros, maka bahan pasak tidak boleh memakan dari bahan porosnya. Kalau misalnya bahan pasak itu lebih kuat dari bahan porosnya. Kalau kita ganti komponen supportnya itu relatif lebih mudah dan lebih murah dibandingkan kita harus mengganti komponen utamanya, yaitu porosnya ya. Di samping lebih murah, lebih mahal juga akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Kita harus merancang sistem secara keseluruhan yang lebih berpengaruh, karena nanti poros ada hubungannya dengan coupling, clutch, belt, dan sebagainya. Sementara kalau pasak hanya berhubungan dengan porosnya saja. Kemudian gaya tangan sial yang bekerja ya, jadi sama seperti di komponen yang berputar lainnya ya. Torsi itu gaya tangan sial dikalikan dengan jari-jarinya atau lengannya. Kemudian tegangan geser yang timbul ya, secara umum sama, yaitu bahwa gaya geser itu tegangan geser dikalikan dengan luas bidang gesernya. Ya, luas bidang geser itu panjang kali lebar, sehingga kita bisa mencari tegangan geser itu gaya geser dibagi dengan panjang kali lebarnya. Kemudian yang kita sama seperti di poros tadi, bahwa tegangan yang kita masukkan dalam perhitungan perancangan adalah tegangan yang diizinkan. Jadi tegangan yang diizinkan. Kalau misalnya yang diketahui adalah tegangan maksimumnya, maka kita harus mencari tegangan yang diizinkan tersebut, yaitu tegangan maksimum dikalikan dengan safety faktornya. Dan nilai safety faktor aman itu minimal 1 ya, atau tegangan aktual sama dengan tegangan yang diizinkan. Itu nilai minimal ya.
nilai minimal. Kemudian kita masuk ke perhitungannya. Jadi untuk rumus pasak ini relatif tidak susah ya. Kita bisa mencari lebar pasak dan tebal pasak itu dari diameter porosnya. Jadi diameter poros ketemu misalnya 40 ya, maka lebar pasaknya bisa kita cari dari diameter poros bagi 4. 10 mm misalnya ya. Kemudian tebal pasaknya bisa kita cari 2/3 kali lebarnya. Nah, berikutnya kita mencari panjang. Nah, panjang ini kita cari berdasarkan tegangan-tegangan yang terjadi ya, yaitu baik itu tegangan pada porosnya karena berhubungan dengan poros, tegangan crushing, tegangan akibat kerusakan, dan tegangan yang terjadi pada pasaknya. Jadi ada 3 jenis, yaitu tegangan pada porosnya, tegangan crushing, dan tegangan pasak. Nah, nanti kita ketiga hal tersebut kita masukkan ke dalam formula untuk mencari lebar panjang ya, atau L, sehingga kita bisa mendapatkan panjang yang aman. Yang pertama, gaya tangan sial. Gaya tangan sial sama dengan gaya geser. Ya, gaya tangan sial rumusnya tadi panjang kali lebar kali tegangan geser. Sementara torsi yang ditransmisikan itu adalah gaya tangan sial yang sudah kita dapatkan tadi kalikan dengan jari-jarinya. Jadi torsi Ft kali jari-jarinya di pangkat 2. Kemudian untuk gaya tangan sial akibat crushing, ya, crushing berarti berhubungan dengan tebalnya ya. Kerusakan pasak itu berhubungan dengan tebal pasaknya. Jadi gaya bukan lebarnya ya, bukan lebarnya. Jadi gaya tangan sial akibat crushing itu panjang kali tebal bagi 2 dikalikan dengan tegangan crushingnya berapa. Kemudian torsinya nilai Ft tadi akibat crushing dikalikan dengan jari-jari. Nah, ini torsi akibat gaya geser. Jadi torsi akibat gaya geser itu sama dengan torsi akibat crushing. Jadi nanti torsi sama dengan torsi pada poros sama dengan torsi geser pada pasak, sehingga kita bisa mendapatkan nilai panjangnya berapa. Jadi ini kita masukkan, kemudian kita dapatkan rumus perbandingan lebar tebal terhadap crushing, tegangan crushing dan tegangan gesernya. Nah, ini tegangan geser pada pasak ya, sama seperti tegangan geser pada poros. Ya, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tegangan geser kali jari-jari. Cuma perbedaannya di sini adalah tegangan geser K atau tegangan geser pasaknya, bahan pasak, bukan poros. Sementara torsi pada poros secara umum tadi pada materi poros sudah kita dapatkan rumus torsi P/16 kali tau kali D pangkat 3. Sehingga torsi pada poros itu sama dengan tegangan geser pada pasak. Kita masukkan rumusnya sehingga kita bisa mendapatkan nilai panjang pasaknya ya. Panjang pasaknya rumus akhirnya adalah P kali diameter poros bagi 2 kali tegangan geser poros bagi tegangan geser pasak. Ya, ini dengan catatan nilai B, nilai lebarnya itu diameter poros bagi 4. Ya, atau kita bisa sederhanakan panjang pasaknya adalah 1,571 kali D diameter poros kali tegangan geser poros bagi tegangan geser pasak.
Jika bahan pasak sama dengan bahan poros, maka nilai tau S sama dengan tau K. Ya, ini tadi disebutkan bahwa bahan pasak itu tidak boleh lebih kuat daripada bahan poros, ya minimal sama, ya maksimal sama. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan rumusnya P kali D kuadrat bagi 8 kali B kali lebarnya. Ya, ini jika lebar pasak dari hasil perhitungan tadi terlalu kecil atau tidak ada di tabel pasak, maka lebar pasak tadi kita kembalikan ke rumus awalnya, yaitu diameter poros bagi 4. Jadi kita mencari lebar, tebal, dan panjang itu berdasarkan tegangan yang terjadi tadi, yaitu tegangan geser pada poros, tegangan crushing, tegangan geser pada pasak, dan torsi pada pasak. Pada torsi pada poros, kita bisa mendapatkan rumus itu, ya, rumus menjadi bisa mendapatkan dimensi panjang, tebal, dan lebar, ya, lebar, tebal, dan panjang. Tapi kalau misalnya dimensi yang sudah kita dapatkan tadi itu terlalu kecil, tidak di tabel, maka kita kembalikan ke rumus awal, yaitu diameter poros bagi 4. Ya. Nah, kemudian ini tadi untuk seperti tadi diameter poros itu ada standarnya, ya 25, 30, dan seterusnya. Panjang pasak pun sama, ada standarnya 6, 8, 10, 14, 16, 20, dan seterusnya. Tapi intinya adalah kita mendapatkan nilai dimensi pasak itu adalah nilai minimal. Untuk lebih aman kita cari di atasnya yang terdekat. Nah, di atas yang terdekat bisa kita menggunakan referensi dan bisa kita menggunakan material atau dimensi pasak yang umum digunakan di tempat di sekitar kita atau mudah didapatkan, ya. Karena pasak, poros ini termasuk general purpose mesin, ya. Jadi biasanya ukurannya, dimensinya itu sudah ada standarnya. Ini untuk dimensi pasak, ya, secara standar referensi. Diameter poros berapa, ini lebar, ini tebal dalam milimeter. Contoh soal 1, ya, poros persegi panjang diameter 50, tegangan geser yang diizinkan tidak boleh lebih dari 4.200. Tegangan geser casingnya 7.000. Dicari panjang pasak yang aman. Ya, diameter 50 kita dapatkan di tabel 50, maka lebarnya 16, tebalnya 10 mm, ya. Atau 1 cm, 1,6 atau 1 cm. Kemudian kita cari tegangan torsi akibat tegangan geser pasak dan torsi poros. Ya, rumus yang terakhir tadi, ya. Sehingga kita bisa mencari rumus panjangnya, yaitu P D kuadrat bagi 8 kali P, sehingga panjangnya aman adalah 6,14. Ya, ini tadi berdasarkan tegangan geser poros dan tegangan pasak, geser pasak. Ya, berikutnya kita cari juga panjang berdasarkan crushing, ya, tegangan crushing, ya. Ini rumus awal yang pertama, ya, yang sebelum hubungan antara torsi poros dan tegangan geser pasak. Kita hubungan antara
torsi, ya, torsi pada poros dan tegangan crushing-nya, sehingga bisa kita dapatkan nilainya 12 cm. Nah, 12 mm ya. Sebentar. 12 cm ya. Maaf ini salah ya. Ini 12 cm harusnya ya. 12 cm. Jadi kita pilih yang paling besar nilai panjangnya ya, 12 cm. Kenapa tidak kita pilih nilai ini? Karena nilai 6, panjang 6 ini belum memperhitungkan tegangan crushing-nya. Ternyata tegangan crushing-nya lebih besar. Butuh panjang yang lebih besar. Butuh dimensi L yang lebih panjang. Sehingga kita pilih yang ini, yang panjang akibat crushing, karena nilainya ternyata lebih besar. Tapi kalau kita pilih ini, otomatis yang 6 ini aman ya, karena nilainya lebih kecil ya, sehingga kita bisa mendapatkan dimensi pasak tadi panjang, lebar, tebal, dan panjangnya. Kemudian contoh yang kedua, ini ada motor listrik beban daya 20 horsepower, putaran 960 rpm, poros mild steel, diameter 4 cm, panjang 7,5. Kita disuruh mendesain ya. Jadi mendesain dimensi pasak. Dimensi pasak berarti panjang, lebar ya. Lebar, tebal, panjang ya. Lebar, tebal, panjang. Hanya di sini panjangnya sudah diketahui ya, yaitu 7,5 cm. Sehingga kita tinggal mencari nilai lebar pasak ya. Lebar pasak dan tebal pasak. Ya, kita kemudian yang kedua kita hitung dimensi pasaknya apakah aman atau tidak. Aman atau tidak ya, kekuatan geser pasaknya aman atau tidak. Jadi kita hitung kekuatan geser pasaknya berapa, kekuatan normalnya berapa. Kalau nilainya lebih dari 2 maka tidak aman, tapi kalau nilainya kurang dari 2 maka aman pasak kita. Jadi yang pertama kita mencari dimensi pasak. Jadi kita cari dimensi pasak tadi berdasarkan rumus-rumus beban yang terjadi ya, yaitu torsi akibat gaya geser pada pasak, kemudian torsi pada poros, dan seterusnya ya. Kita hitung nilainya, kita hitung torsinya dulu ya. Ada daya, ada putaran, kita bisa mendapatkan nilai torsi. Kemudian dari torsi ini kita bisa mencari nilai lebarnya berapa, karena yang lainnya sudah diketahui di kasusnya. Ya, torsinya sudah didapatkan barusan, panjang diketahui di kasus, sehingga kita tinggal mencari nilai lebar pasak. Lebar pasak ketemu 1,7 mm. Nah, ini yang kita membuktikan konsep tadi bahwa ternyata lebar pasaknya 1,7 ini terlalu kecil ya, karena yang terkecil di standar itu 2 ya, untuk diameter poros 6. Sehingga kita kembali ke awal, yaitu lebar pasak diameter poros dibagi 4 ya, sehingga ketemu lebar pasaknya adalah 10 mm. Lebar pasak 10 mm, maka tebal pasaknya 2/3 10 mm ya. 2/3 10 mm, yaitu 6 ya, 6 ya, 6, 6,2/3 ya. 6,2/3 ya. 6,2/3. 6,66 sekian ya. Itu untuk lebar tebalnya.
Nah, kemudian untuk mengecek apakah aman atau tidak ya, kita hitung kekuatan gesernya dan kekuatan normalnya. Ya, ketemu 1,2 berarti desain basah kita aman. Ya, mungkin demikian untuk pembahasan pasak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Melanjutkan materi elemen mesin berikutnya yang merupakan suatu bagian dari poros. Melanjutkan sebelumnya yaitu poros dan pasak. Maka kali ini saya coba akan sharing tentang perancangan bantalan atau bearing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa poros transmisi memiliki fungsi yang sangat vital, yang sangat utama, yaitu mentransmisikan daya dan putaran dari satu titik ke titik yang lainnya, dari satu komponen ke komponen yang lainnya. Ya, karena poros transmisi tersebut memiliki dua buah beban, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian poros, yaitu beban puntir dan beban lengkung atau torsi dan momen, maka penting bagi kita untuk memastikan bahwa putaran poros yang kita rancang itu stabil. Dan untuk menstabilkan putaran poros dan mengurangi terjadinya gesekan akibat rotasi benda berputar tersebut, maka kita membutuhkan suatu komponen mesin yang disebut dengan bantalan atau bearing. Jadi poros ini harus running fit ya dengan bearingnya. Jadi sehingga karena pertemuan dua buah permukaan kontak tersebut, maka harus diberikan pelumasan yang baik ya, sehingga untuk mengurangi terjadinya friction, gesekan antara poros dengan bantalannya. Jadi secara umum bantalan itu ada dua jenis ya, yaitu bantalan sliding dan bantalan plain. Jadi yang pertama adalah plain atau slider bearing, yang kedua adalah rolling atau anti-friction bearing. Mungkin saya jelaskan secara singkat tentang perbedaan kedua jenis ini, keuntungan dan kelebihan dari masing-masing jenis ini. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti bisa dipelajari di buku-buku referensi tentang mesin desain. Yang pertama adalah buku mesin desain Kurmi, yang kedua mesin desain karangan Nieman, karangan NF Sport, karangan Sigley, maupun penulis-penulis yang lainnya atau referensi-referensi yang lainnya. Nanti bisa dieksplor di sana, bisa dipelajari lebih detail di sana. Jadi di sini mungkin akan dijelaskan singkat tentang perbedaan, keuntungan dan kelebihan dari masing-masing, serta cara atau tahapan-tahapan perancangan dan contoh kasusnya. Jadi perbedaan utama dari jenis plain dan rolling ini adalah jenis roller bearing ini gesekan yang terjadi adalah minimal karena dipisahkan oleh dua buah bola atau roller, sehingga luas kontak gesekannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan plain bearing, karena luas kontak gesekannya hanya sebatas bolanya saja ya, rollernya. Sementara kalau yang plain
luas kontaknya adalah seluruh permukaan kontak dari bearing tersebut, sehingga secara otomatis roller bearing ini memiliki gesekan yang relatif lebih kecil karena luas permukaan kontaknya yang lebih sedikit, ya, sehingga disebut juga dengan anti-friction bearing atau bearing dengan friction yang minimum ya, minimum. Kemudian berikutnya bahwa roller bearing ini ya karena luas kontak sedikit, kemudian gesekannya kecil, daya yang dibutuhkan untuk awalan itu relatif lebih ringan, lebih kecil dibandingkan dengan plain bearing ya, dengan plain bearing, sehingga cocok digunakan untuk mesin-mesin yang sering dihidupkan dan sering dimatikan. Jadi roller bearing cocok digunakan untuk mesin-mesin yang sering dihidupkan dan sering dimatikan. Nah, ini mungkin tipe-tipe dari roller bearing, ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing tadi, ya. Mungkin sebelum ke kelebihan dan kekurangan, ini mungkin ada bagian-bagian ya karena berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan tadi. Jadi bagian dari roller bearing ada bola yang terbuat dari baja, karbon, krom ya. Karena fungsi krom ini bisa meminimalkan terjadinya keausan pada mesin ya. Kemudian juga diberi batas toleransi 0,0025 untuk proses permesinannya dan diberi perlakuan lebih lanjut seperti dikeraskan dan sebagainya. Kemudian di samping bola juga ada kegnya atau rumahnya, atau ada wadah bola tersebut ya. Biasanya terbuat dari baja karbon rendah, perunggu, kuningan, atau juga untuk kasus-kasus tertentu juga menggunakan baja ya, untuk kasus-kasus dengan aplikasi pada temperatur yang tinggi. Nah, ini jadi ada beberapa bagian ya, ada inner ring itu yang berhubungan dengan porosnya, bagian dalam ring pada bantalan tersebut berhubungan dengan dalam porosnya. Kemudian outernya, luar, itu berhubungan dengan hostnya atau rumah dari bantalan tersebut. Jadi antara bola dan roller itu diatur dipisah oleh dua buah res, dan resnya atau tracknya ini harus diberi kelonggaran luas atau toleransi 5-10% daripada diameter bolanya ya, supaya tidak terlalu mepet dan tidak terlalu longgar ya, sehingga bekerja lebih efisien. Ini kekurangan. Jadi kelebihan dari jenis ini adalah tadi ya, yang disebutkan tadi bahwa luas kontaknya kecil sehingga gesekannya kecil, sehingga tidak membutuhkan pelumasan yang besar, yang banyak. Kemudian daya awal itu lebih rendah sehingga cocok digunakan untuk mesin-mesin yang sering dihidupkan dan sering dimatikan. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya adalah bahwa biaya pasti jauh lebih besar ya, karena ada komponen bola, roller bearing yang harus kita buat dengan biaya tambahan yang lebih tinggi ya. Kemudian kekurangannya juga bahwa apabila bola-bola tersebut rusak setengah, maka tidak bisa digunakan secara baik, secara utuh. Kemudian yang ketiga adalah noise-nya besar. Kemudian yang berikutnya adalah threading kontak bearing ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa
plain bearing ini luas kontak permukaannya besar sehingga gesekannya lebih besar, ya. Kemudian kemungkinan terjadi kaosan semakin tinggi dan memerlukan pelumasan yang lebih tinggi. Nah, di sini kelebihannya lebih murah, ya. Jelas lebih murah, ya, karena tidak membutuhkan biaya untuk roller, bal, cake, dan sebagainya. Kemudian noise-nya kecil, kemudian mudah dibuat, kemudian tidak memerlukan space yang besar. Jadi untuk mesin-mesin yang space kecil bisa digunakan. Kemudian memiliki sifat untuk peredam getaran. Kemudian plain bearing ini juga memiliki sifat melindungi bearing tersebut dari benda-benda atau material asing dari luar, sehingga relatif lebih bersih. Nah, itu kelebihan kekurangannya membutuhkan pelumas yang besar tadi karena luas kontaknya besar, ya. Kemudian hanya cocok digunakan untuk mesin-mesin dengan kecepatan dan temperatur yang rendah. Tidak cocok digunakan untuk mesin-mesin yang temperatur tinggi atau kecepatan tinggi. Kemudian gaya di awal itu lebih besar dibanding gaya berjalan, ya, sehingga tidak cocok digunakan untuk mesin-mesin yang sering dihidupkan dan sering dimatikan. Ini kelebihan dan kekurangan masing-masing bearing, ya. Kemudian berikutnya adalah kita prosedur di dalam merancang bantalan. Biasanya karena bantalan ini dirancang untuk mensupport poros, maka seharusnya dimensi-dimensi poros, variabel-variabel poros itu sudah kita dapatkan, ya. Sudah kita cari terlebih dahulu, karena fungsi bantalan dan pasak adalah untuk mensupport poros, sehingga dimensi poros, diameter poros sudah didapatkan, beban tegangan yang terjadi pada poros tersebut juga sudah kita dapatkan, ya. Beban, kecepatan biasanya sudah diketahui. Kemudian diameter juga biasanya sudah diketahui, diameter poros, ya. Kemudian kita di sini menentukan panjang atau rasio panjang per diameter. Semakin besar rasio panjang per diameter akan memberikan tekanan lapisan pelumasan yang lebih rendah. Kemudian berikutnya adalah rasio clearance. Ini didefinisikan sebagai clearance diameter per diameter. Ya, biasanya nilai ini adalah antara 0,001 sampai 0,002 atau kadang bisa 0,03. Jadi kita boleh milih 0,001, 0,0012, 0,0017 dan seterusnya, ya, asal masih dalam masuk batasan. Kemudian berikutnya adalah bilangan Oehrich. Bilangan Oehrich juga bisa kita dapatkan nilainya 0,2 sampai 0,3, tapi banyaknya di 0,20, 0,2. Kemudian rasio panjang per diameter tadi nilainya adalah 0,25 sampai 1. Kemudian nilai rasio eksentrisitas itu 0 sampai 1. Ini bisa kita asumsikan nilai-nilainya asal masih dalam batas range. Ya, ini gambaran dari prinsip kerja bantalan, ya. Jadi ada plat bawah dan plat atas. Plat bawah fix, ya, tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Sementara plat atas bergerak ke kanan ke kiri. Kemudian arah putarannya berlawanan arah jarum jam dan ada tekanan sebesar gaya P, ya, gaya P. Sehingga dengan hal tersebut, yaitu plat bawah tetap, plat atas bergerak ke kanan ke kiri, berputaran searah jarum jam,
kemudian ada gaya P, sehingga otomatis range atau tempat antara jurnal dan bearing yaitu akan bervariasi, ya, cenderung mengecil tergantung dari eksentrisitas bantalan dan jurnal tersebut, sehingga otomatis akan timbul tekanan yang akan melawan gaya tersebut. Kurang lebih secara garis besar seperti itu, ya. Jadi nilai eksentrisitas E itu adalah nilai clearance radius, ya. Clearance radius itu clearance diameter dibagi 2. Sementara ada nilai rasio eksentrisitas atau epsilon, itu nilai eksentrisitas bagi clearance radius. Nilai ini bisa kita pilih antara 0, sampai 1. Ini nanti kita gunakan di dalam perhitungan, ya. Jadi nilai epsilon ini di samping nilai tadi, nilai clearance yang 0,01 sampai 0,02, ya. Clearance rasio itu clearance diameter dibagi dengan diameter. Kemudian rasio panjang per diameter itu 0,25 sampai 1, dan bilangan Oehrich 0,2 sampai 0,3. Ini nilai-nilai yang sering kita asumsikan di bantalan ini. Kemudian kita juga bisa mencari kecepatan. Kecepatan itu rumusnya PdN. N adalah putaran dalam detik. Jadi nanti ketika biasanya diketahui di kasus itu putaran dalam menit, maka kita rubah dulu ke detik, ya. RPM ke RPS. Kemudian ini adalah bantalan pendek, ya. Jadi di dunia industri sekarang lebih bergeraknya ke short bearing ini. Jadi kita hitung nilai rasio panjang per diameter 1/4 sampai 1. Kemudian kita bisa menghitung nilai tekanannya. Tekanan, rumus-rumusnya ini nilai-nilai sudah kita ketahui, ya. Kemudian nilai sudutnya, ya, sudutnya bisa kita cari. Kemudian rugi-rugi daya dan torsi pada bantalan. Jadi gaya geser yang bekerja pada benda yang berputar itu pasti akan menimbulkan torsi yang saling berlawanan, yaitu torsi R rotasi, ya, pada elemen yang berputar, dan TS pada elemen yang diam. Nah, ini kita cari dulu nilai TS-nya berapa, baru kemudian kita bisa mencari nilai TR-nya. Nah, TR sudah didapatkan, kita bisa mencari nilai rugi-rugi dayanya. Rugi-rugi daya. Dan juga kita bisa mencari nilai koefisien gesek. Kemudian berikutnya adalah faktor beban desain. Ini rumusnya daya clearance diameter bagi 4 kali nilai viskositas kali pi kali diameter kali putaran kali panjang. Nah, nilai-nilai ini sudah kita dapatkan di langkah-langkah sebelumnya, sehingga kita bisa mencari nilai faktor gaya tersebut. Kemudian ini rumus untuk mencari nilai epsilon x atau kurva empirik. Di sini kita cuma membutuhkan data tentang bilangan Oehrich, yaitu nilainya 20 sampai 30 tadi. Nah, ini contoh kasus, ada beban transversal maksimum poros bantalan adalah 16 pound. Ini menggunakan satuan British, ya, 16 pound. Kemudian R pada radius yang kedua yang besar adalah 54 pound. Ya, karena beban pada R2 lebih besar, maka rancangan digunakan untuk beban R2. Kemudian diameter poros pada R1 dan R2 adalah 0,591 inch.
kecepatan porosnya adalah 1725 rpm. Kita bantalan dalam kondisi stasioner, kita disuruh mencari atau mendesain bantalan tersebut. Kita hitung dari kecepatan, kita hitung rugi-rugi ya, kemudian kita hitung viskositas, pelumasan, dan seterusnya dan sebagainya ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu ya, rasio clearance itu 0,017. Ini bisa kita pilih antara 0,001 sampai 0,002 tadi ya. Kita pilih 0,017. Kemudian rasio panjang per diameter 0,75. Tadi ini batasnya adalah 0,25 sampai 1. Kita pilih 0,75. Masih boleh ya. Kemudian bilang overrick 20. Yang penting di bawah 30, sekitar 20-an. Nah, kita mencari rasio eksentrisitas, tekanan maksimum, lokasi ketebalan minimum, koefisien gesek torsi, rugi-rugi daya pada bantalan. Ini parameter-parameter variabel bantalan yang kita cari. Biasakan untuk menggambarkan suatu kasus ke dalam bentuk gambar supaya mudah untuk diselesaikan. Yang pertama kita mencari kecepatan. Ya, kecepatan tadi rumusnya PdN, ya, N-nya adalah putaran. Ya, ini harus dijadikan catatan. Ini 1725 rpm harus kita rubah dulu ke rps, kita bagi 60. Kemudian kita cari kecepatannya, ketemu. Nah, berikutnya kita mencari clearance diameter. Jadi rumusnya adalah rasio clearance itu clearance diameter dibagi diameter. Jadi rasio clearance itu clearance diameter dibagi diameter. Kita sudah dapatkan nilai rasio clearance adalah 0,0017. Diameternya 0,591 inch. Sehingga kita bisa mencari nilai clearance diameternya. Ketemu 0,01 inch. Kemudian clearance diameter ketemu, kita mencari clearance radius, yaitu clearance diameter dibagi 2. Kemudian panjang bantalan tadi 0,75 ya. Rasio L per D 0,75. D-nya sudah kita ketahui 0,591 inch. Sehingga kita bisa mencari panjangnya. Panjangnya 0,75 dikali 0,591. Panjang dari bantalan kita adalah 0,443 inch. Kemudian rasio eksentrisitas ini kita tinggal masukkan rumus overrick ini ya. 20 sehingga ketemu 0,747. 0,747. Ini rasio eksentrisitas. Ini sesuai dengan di awal ya, bahwa nilai rasio eksentrisitas itu tadi rumusnya adalah eksentrisitas dari bantalan dan jurnal dibagi dengan CR ya, clearance radius. Dan nilainya harus 0 sampai 1. Sehingga di sini ketemu 0,747, berarti masih masuk dalam keamanan, safety dari bantalan. Nilai rasio eksentrisitas didapat, kita bisa mencari nilai parameter tak berdimensi atau epsilon, karena di sini hanya butuh nilai epsilon aja yang sudah kita dapatkan 0,747, sehingga ketemu nilai K epsilon adalah 3,487. Kemudian berikutnya adalah kita mencari nilai viskositas pelumas, ya rumusnya gaya kali clearance radius bagi K epsilon yang sudah kita dapatkan tadi barusan, dikalikan dengan kecepatan, dikalikan dengan panjang. Ini nilai-nilai sudah kita dapatkan semua, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, ketemu viskositas pelumas pada bantalan ini adalah 0,88, 0,833.
Nah, 0,833 ini kita baca di tabel ini, ya, 0,833 kita tarik garis ke nilai viskositas Vg32, maka bantalan kita tahan pada suhu sekitar 190 Fahrenheit ya, kurang lebih ya. Kemudian kita mencari tekanan rata-rata. Tekanan rata-rata tadi gayanya dikalikan dengan panjang kali diameter. Berikutnya mencari sudut dengan sudut nilai rasio eksentrikitas tadi 0,747. Kita bisa mencari sudutnya berapa, kemudian tekanan maksimumnya berapa, ya kita bisa cari. Ya berikutnya nilai pi ya, sudut pi, kemudian TS, torsi statis dan torsi rotasinya bisa kita dapatkan. Kemudian ruki-ruki juga kita bisa masukkan, ini rumusnya sudah diketahui semua parameternya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai ruki-ruki, koefisien gesek, dan tebalan lapisan pelumas, nilai H minimumnya berapa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada bearing ini untuk melengkapi pembahasan pada porosan pasak. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.